Sangat meriah sekali. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita sayangi dan kita cintai Masuk dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta seluruh jajaran pengurus pusat keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Yang saya banggakan teman-teman alumni Gadjah Mada se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya cintai para kami tua punggawa dan seluruh komunitas punggawa muda, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan keinginan kita semua bahwa Ngerso Dalem berkenan untuk beramah-ramah dengan seluruh warga Jawa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam ini. Kami dapat laporkan bahwa warga Jawa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar 32,7% dari seluruh penduduk Kepulauan Riau. Penduduk Kepulauan Riau sekitar 2.250.000. Artinya bahwa hampir 700.000 diantaranya adalah warga Jawa. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya laporkan bahwa dari waktu ke waktu sejak beberapa puluh tahun yang lalu sampai dengan hari ini bersama para sesepuh kami selalu berusaha untuk semakin mempererat tali silaturahmi bagi warga Jawa yang ada di perantauan ini. Dan alhamdulillah hasilnya adalah sebagaimana yang kita lihat tadi bahwa warga Jawa di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau ini telah dapat menjalin tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya dan kompak. Tepuk tangan untuk seluruh warga Jawa. Kami sampaikan juga bahwa kami seluruh warga Jawa secara gotong royong mulai dari para pejabatnya sampai ke tukang ojek, para pedagang kaki lima, dan juga para satpam dan lain sebagainya secara gotong royong, iuran bersama, besarnya sesuai kemampuan masing-masing. Alhamdulillah telah bisa membeli tanah seluas 6,7 hektar. Kami merencanakan untuk segera membangun pendopo, alun-alun, gedung serbaguna, masjid, pasar tradisional, dan juga sekretariat untuk 76 paguyuban dengan biaya yang direncanakan adalah sekitar 23,9 miliar. Alhamdulillah juga bahwa rata-rata tiap bulan dari gotong royong atau TTN dari warga Jawa yang ada, setiap bulan rata-rata kita mendapatkan 300 sampai 350 juta rupiah. Insya Allah pada awal Januari kami merencanakan untuk mulai membangun dan melakukan peletakan batu pertama, dan dalam forum yang berbahagia ini kami memohon perkenan dan kesediaan dari Ngerso Dalem untuk meletakkan batu pertama pembangunan pendopo kami. 3 hari yang lalu pada waktu rapat dengan Wapres, saya sempat bertemu dengan Pak Dikarwo, Gubernur Jawa Timur, dan Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Saya sampaikan juga bahwa warga Jawa yang ada di Kepri dan di Kota Batam berkeinginan untuk melakukan peletakan batu pertama, dan beliau berdua juga menyanggupi tergantung waktu daripada Ngerso Dalem. Mudah-mudahan Ngerso Dalem kerso dan berkenan untuk bersama-sama Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah melaksanakan peletakan batu pertama pendopo kita yang ada di Kota Batam ini. Saya rasa saya tidak panjang lebar. Untuk selanjutnya kami memohon arahan dari Ngerso Dalem kepada kita semua yang ada di perantauan ini
yang insya Allah akan menambah semangat kami semua yang ada di Kota Batam khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Terima kasih. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Lurah Punggowo, Dr. Haji Muhammad Surya Respationo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ki Lurah Punggowo, yang juga Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bersama Ibu, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan khususnya warga Paguyuban Punggowo yang saya cintai. Syukur alhamdulillah setelah kita tunaikan ibadah puasa Ramadan dan insya Allah memperoleh limpahan pahala, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Pekan lalu kita telah memasuki 1 Syawal 1434 Hijriah. Biarpun mungkin ini sudah tidak Syawal lagi. Saat Idul Fitri tiba, mesti sudah lewat bulan Syawal. Kita pantas bersyukur karena Idul Fitri tahun ini bisa dirayakan bersama oleh seluruh umat Islam, apapun mazhab atau alirannya. Dalam konteks malam halal bihalal dan silaturahmi ini adalah tepat momentumnya jika kita meletakkan Islam sebagai titik bijak dalam mengupas setiap persoalan bangsa. Islam dalam takaran yang lebih luas seperti itu oleh Nurkolis Majid disebut Islam peradaban, dengan nilai-nilai intrinsik yang berdimensi universal. Islam selalu terbuka untuk berdialog dengan konsep apapun dalam upaya membangun peradaban. Dalam konteks membangun peradaban yang menandai setiap Idul Fitri secara sosiohistoris bisa diandekan sebagai hijrah kembali ke fitrah yang sejatinya baru merupakan langkah awal untuk menata sebuah konstruksi masyarakat peradaban bagi Indonesia, yaitu masyarakat yang ditegakkan oleh 5 pilar penyangganya yang mengikat setiap warga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk ini. Secara kategoris, masyarakat peradaban setidaknya memuat 5 prinsip pokok dalam dimensi kepemimpinan, sosial budaya, agama, politik, dan hukum. Bapak, Ibu hadirin sekalian, khususnya warga Paguyuban yang saya hormati, masyarakat peradaban itu, jika substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan harus bisa menjadi suri teladan masyarakat, layaknya sosok satria yang rela melayani. Tentu merubah mindset itu tidak mudah, karena fakta dalam budaya Jawa, seorang kesatria itu selalu dilayani oleh para punakawannya. Tetapi jika kita mencermati ajaran Wedotomo, ternyata Senopati berjuang di tengah masyarakatnya. Amamangun karyena tiasing sesama, menyenangkan hati bersama. Serat Wulangreh bahkan menegaskan anggepe pan kumawulo, kepemimpinannya pun merakyat. Sifat ini tampaknya relevan dengan tema halal bihalal, yaitu berbudi bawa laksono, manunggaling lati lan pakarti, yaitu kepemimpinan yang satya wacono, satunya kata
dan perbuatan. Kepemimpinan ini sesuai ajaran dalam budaya Jawa, manunggaling kawula Gusti, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya. Yang punya pemimpin bukan hanya DKI saja, Provinsi Kepri pun tentu membutuhkan banyak pemimpin pekerja dalam semua sektor dan di setiap jenjang dengan tipe work leader, pemimpin yang memimpin dengan bekerja di lapangan, tidak hanya duduk di meja ibarat pohon. Solusinya tidak pada buah, tetapi di akar-akarnya. Pemimpin di semua eselon harus berani belusuan memeriksa sampai aspek bagaimana kebijakan dan proyek dijalankan. Tidak hanya percaya pada judul kegiatannya saja. Kedua prinsip di bidang sosial budaya. Problem terbesar masyarakat kita adalah transformasi kebijakan secara politik ke dalam realitas budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang, serta bisa dirasakan bagi publik dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan martabatnya. Indonesia dengan gencarnya mengalami dialog budaya dengan nilai-nilai yang dibawa serta oleh budaya global. Namun dialog itu saya harapkan tidak mencairkan nilai-nilai dan tradisi etnis Nusantara yang seharusnya menjadi basis kehidupan kita sendiri. Dalam proses dialog itu diharapkan bisa menghasilkan nilai tambah terbangunnya identitas kultural keindonesiaan kita, yaitu satu, kebersamaan, kedua, keberagaman, ketiga, toleransi, dan keempat, kehidupan bercorak paguyuban. Modal sosial itu merupakan faktor determinan guna membangun masyarakat peradaban bersamaan dengan proses transformasi budaya agraris tradisional, ketatanan budaya industri modern dengan memantapkan budaya among tani yang tangguh secara simultan dengan pengembangan budaya dagang layar menuju budaya maritim yang andal. Dibutuhkan upaya revitalisasi nilai-nilai keindonesiaan agar mampu menjadi budaya sanding yang adaptif dan budaya tanding yang kompetitif terhadap budaya asing yang dominan dan hegemonik. Nilai-nilai keindonesiaan bisa digali dari sumber filosofi Pancasila. Ketiga, prinsip di bidang agama. Demi tegaknya masyarakat peradaban, hendaknya setiap dakwah dan misi pemuka agama diartikulasikan secara arif dan bijak, penuh hikmah untuk meningkatkan kualitas keberagamaan umat, bukan mengkonversi pemeluk agama lain. Dan harus sadar bahwa agama adalah urusan individu. Itulah sebabnya dalam membangun masyarakat peradaban harus juga memetik butir-butir Islam peradaban tadi. Implikasi sosiologis dari prinsip ini terjadinya interaksi agama dalam pergumulan sosial politik sebagai titik awal penerapannya di bidang politik. Keempat, prinsip bidang politik. Artikulasi prinsip politik masyarakat peradaban berpegang teguh pada prinsip persamaan hak rakyat dalam berpolitik.
penghargaan sesama atas dasar prestasi, bukan prestis, penentuan pemimpin dengan cara musyawarah mufakat, dan keterbukaan partisipasi politik rakyatnya. Yang kelima, prinsip di bidang hukum. Pada aspek ini, masyarakat peradaban mengakui persamaan hak setiap warga di depan hukum, tanpa pandang bulu, dan ditegakkan di atas prinsip keadilan dan kebenaran. Sebab harus disadari, hancurnya bangsa-bangsa terdahulu karena orang atas atau al-syarif jika melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika orang bawah atau al-daif yang melakukannya pasti dihukum. Masyarakat peradaban akan bisa terbangun jika ada interaksi positif antar tiga institusi negara. Lembaga eksekutif sebagai aparat penyelenggara negara harus mampu bekerja demi kemaslahatan rakyat. Lembaga legislatif sebagai pengontrol eksekutif juga harus benar-benar mewakili rakyat pemilihnya, sehingga peka akan aspirasinya. Lembaga yudikatif sebagai arena penyelesaian konflik secara legal formal harus benar-benar mampu menegakkan hukum yang seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, warga masyarakat Punggawa yang saya banggakan, seiring dengan niat menghayati makna halal bihalal, selayaknya lah diperdalam cakrawala pemahaman dan diperluas pula sosialisasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, di samping menarik makna religio spiritualnya, hendaknya kita juga menguak makna sosiokulturalnya yang ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat bangsa. Dalam paham Jawa, pergulatan budaya kerja bagi mereka yang bekerja di tanah seberang bisa kita pahami dari pengertian makarti yang secara harfiah berarti bekerja dan berkarya kreatif. Sebab jika tidak kreatif, maka sulit bagi para pendatang untuk bisa hidup secara layak dibanding ketika masih berada di tanah Jawa. Makarti menurut serat Wadiningroso bahkan lebih dalam lagi, bermakna ngempakake dayaning urip, yaitu positioning potensi diri atau paguyuban dalam peta makro kehidupan masyarakat untuk bersama-sama hamemayu hayuning bawono. Dengan makarti, orang tak boleh hanya ngurip-uripi diri atau memikirkan hidupnya sendiri semata tanpa peduli terhadap paguyuban atau lebih luas lagi lingkungan di mana mereka bekerja. Bertolak dari pemikiran itu, maka kesulitan yang dihadapi oleh tetangga dekat atau anggota paguyuban misalnya, hendaknya direnungkan, difahami, dan diantisipasi secara budaya dengan meningkatkan kadar solidaritas sosial kita, sehingga menjadi jelas bahwa peranan paguyuban Jawa di wilayah Kepri ini harus bisa peka terhadap masalah sosial, ekonomi, budaya yang dihadapi para anggotanya, yang disatukan oleh semangat kebersamaan yang pada intinya adalah semangat gotong royong yang merupakan inti Pancasila sebagai ekasila menurut sumber aslinya dari Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila. Dalam konteks malam halal bihalal ini, selain perlunya membangun solidaritas sosial, Islam sendiri juga tidak menghilangkan harapan adanya saling maaf-memaafkan.
Hadis juga menyebutkan kita seharusnya tidak amat membenci musuh dengan terlalu mendendam, karena siapa tahu di masa depan mereka akan menjadi mitra baik kita. Dengan semangat Idul Fitri, kekusutan tali silaturahmi antar individu maupun antar kelompok diurai kembali. Benang-benang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basariyah dirajut kembali dengan semangat sa'ayat sa'ikokakti, agar jalinan kekeluargaan dalam paguyuban kian menguat. Tiada kegambangan dan rasa malu untuk melangkahkan kaki menuju gerbang persatuan yang dijiwai oleh semangat Islam yang hakikatnya adalah bersifat fitri. Memaafkan sebenarnya pekerjaan yang lebih mudah daripada membawa semua beban kemana saja kita pergi. Memaafkan adalah juga harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan dan dendam yang kita genggam terus-menerus. Getir, berat, dan bisa jadi itulah nilai yang bisa didapatkan saat memendam amarah dan kebencian. Sering kita berpikir memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun kita juga harus belajar bahwa memberi maaf hakikatnya adalah juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan dari rasa tertekan, dendam, amarah, dan kegerdilan hati kita. Pintu kedua, memasuki kebahagiaan ibarat cahaya yang berawal dari semakin gelap hidup kita, akan semakin terang cahaya kita di dalam. Perhatikanlah bintang di malam hari, tampak bercahaya jika langitnya gelap. Atau lilin betapapun kecil nyalanya di sebuah ruangan gelap akan tampak bersinar terang dan indah. Artinya, semakin kita berhadapan dengan masalah dan cobaan dalam hidup, semakin bercahayalah diri kita dari dalam. Jika kita punya atasan yang sok kuasa, itu sengaja ada yang mengirim agar kita belajar tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Semakin banyak kesulitan hidup yang kita hadapi, semakin diri kita bercahaya dari dalam. Mengutip Jamaluddin Rumi, semuanya dikirim sebagai pembimbing kehidupan dari sebuah tempat yang tak terbayangkan. Untuk pintu ketiga adalah tahu diri dan mau mawas diri. Konon ada cerita tentang kumpulan binatang yang hendak mendirikan sekolah karena tidak mau kalah dengan manusia. Semua binatang mengikuti kursus berlari, berenang, dan terbang. Tetapi akhirnya binatang-binatang tersebut merasa putus asa, dan setelah mawas diri menyimpulkan bahwa mereka harus tahu diri. Ikan mesti tahu diri hanya bisa berenang, burung mesti tahu diri hanya bisa terbang, sedangkan serigala harus tahu diri hanya bisa berlari. Kaitannya dengan paguyuban, hendaknya kita lebih fokus dan tekun untuk menjalankan visi dan misi paguyuban untuk kesejahteraan anggotanya. Seperti juga hewan, manusia yang tak tahu diri adalah mereka yang tak pernah menemukan kebajikan dan kebahagiaan hidupnya. Oleh sebab itu, Idul Fitri tahun 2013 ini hendaknya kita petik hikmahnya sebagai hidden message dari Tuhan yang Maha Bijak agar kita pandai mawas diri. Semoga kita dapat kembali merekatkan tali persaudaraan antar
sesama kita, antar warga Jawa dan juga dengan warga lain yang berbeda etnis. Untuk itu jangan ada yang nyawer. Yang jatuh tanpa cahaya kelihatan, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Membalut luka hatimu, kau minta betapa putih talimu, beri kesempatan atau jangan. Andai mampu tak kau beri, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintaskan di balik mata indah. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bicara sendiri, biarlah kamu jadi saksi, tak walau sampai cukup derita sampai di sini. Membalut luka hatimu, kau pun tahu betapa pedih bagimu, beri kesempatan atau jatuhkan bunga. Andai mampu tak kau beri, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintaskan di balik mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, derita sampai di sini. Matur sembah suwun, saudara. Cukup Sini dong. Dari sini mas, dari sini mas. Patros. lagu Anda tak akan kita lupakan. Prof, suara Prof juga bagus. Nyanyi sampai yang mau pecah. Hebat. Ibu kabarnya sehat? Mas dari mana? Mas, aja. Iya. Pak ya. Dari mana aslinya nih? Makasih. Oh bener-bener ya. Bapak ya. Bapak. Mana? Mana? Mas.
Suaranya nih gimana caranya? Masih sehat ya? Hebat penari. Caleg juga, Mbak, caleg. Ya caleg insya Allah Pak. Semuanya. Untuk provinsi atau kota? Kota. Sudah maju semua. Aja semua. Pak Bam. Sehat, Bud? Iya, Mas. Pak. Pak. Mas, ya sehat. Tak. Mari apa maju. Oh. Pak. Mas. Iya, Ya. Juga tuh Ya. Mantap ya. Oh, lama aja Jawa Tengah. Ya Pak. Mas, Tadi ya sih. mau tahu mulai ya. Sudah siap Oh, kan? bibir ya. Gimana Jawanya, Mas? Lihat. Mantan DPR Progo. Oke. Makasih ya Pak. Kulon Progo. Semangat terus nih, Pak. Harus semangat terus. Iya, Pak. Kami kok sudah ngomong lagi ke Pri. Aku juga malu. Oh, iya. Ini Pak Cari Punggo, Pak. Oh, iya. Punggo masuk nih. Itu masuk 50 tokoh Republik Indonesia untuk pembaharuan masa depan. Iya, enggak. Iya. Foto sih. Berjuang tinggal di Tangerang. Yang mau moto le. Mas. Ya Pak. Terus.